Pergaulan bebas tertuang dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam berlalu. Seperti itu. Nah, sekarang masuknya ciri-ciri pergaulan bebas. Kalian lihat di monitor semuanya. Yang pertama apa ciri-cirinya? Iya, penghamburan data untuk mengerti keinginan seks bebasnya. Jadi, ketika orang itu sudah masuk ke apa? Pergaulan bebas, perzinahan, dia itu sudah tidak apa? Hartanya itu ini wis orang digagas. Seperti itu. Seberapapun dia mengeluarkan uang, sudah cara sekarang itu sudah polos. Sak kilo-kilo gede digunakan untuk berzina. Yang kedua, terjerat dalam ya. Di sini nggak ada ya yang menggunakan seperti itu ya. Yang ketiga, perilaku tidak. Ketika kita sudah masuk ke dunia seperti itu, perilaku kita pasti tidak. Sekarang penyebab dari pergaulan bebas. Apa toh penyebab dari pergaulan bebas itu? Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Itulah penyebab dari apa penyebab orang jadi bergaul baik secara bebas berzina itu faktornya dari tidak diperhatikan orang tua, ditinggal kerja atau ditinggal seperti itu. Yang kedua, penerimaan dalam kelompok. Ini maksudnya biasanya kalian tuh punya suatu kelompok, suatu calon gampang itu suatu geng. Nah, dari geng itu biasanya kalian kan saling ngejek, saling ngomong ora gaul nek kowe orang duwe kanca akeh, seperti itu. Yang ketiga, kurangnya akidah. Jadi wong nek wis ora akidah, bergaul itu secara bebas, gampang banget masuk ke perzinahan. Lanjut. Dampak dari pergaulan bebas. Kalian tuh sudah gede, kalian harus ngerti harus sih. Nek dampak dari pergaulan bebas itu apa? Yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Nah, ini sudah tidak asing lagi di kalangan kita, apalagi di kalangan seorang pelajar. Seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Bukan ketergantungan obat paramed, bodrek itu bukan ya. Itu yang dimaksud obat-obatan terlarang. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Jadi mungkin wis mengkonsumsi barang-barang seperti itu, pasti kesehatannya itu juga menurun, mudah sakit-sakitan. Selanjutnya, meningkatkan kriminalitas. Tahu kan kriminalitas itu apa? Baik enggak? Nah, selanjutnya merendahkan hubungan keluarga. Selanjutnya menyebarkan penyakit ini yang berbahaya. Terus menurunnya dan yang sangat kalian tuh harusnya tahu itu akibat dari berzina dan pergaulan bebas itu apa? Berdosa itu benar-benar kalian itu benar-benar seharusnya sudah. Selanjutnya jenis-jenis dari pergaulan bebas. Yang pertama, narkoba itu apa? Ganja,
Tentang apa? Perintah bagi Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang muslim. Lanjut. Nah, etika pergaulan Islami. Jadi bergaul itu juga ada etikanya. Enek tata caranya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita, ngomong ya, yang bukan muridnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Jadi orang itu rumah kecuali karo mahramnya. Udah, akhirnya harusnya kalian udah. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan atau berkhulwat, maka ketiganya adalah jadi nek wong telu, kowe berarti dikontrak pacaran, berarti kamu seperti itu. Selanjutnya, menerapkan akhlak mulia dengan cara menjaga pergaulan yang sehat. Yang kedua, menjaga. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Jadi dari kesekian ini kalian harus mengambil kesimpulan. Ngertilah. Jadi kalau mau curhat mau apa yang jadi permasalahan kalian? Ya, sekarang mana di sini? Wes ketika asal ini mata kita, telinga kita, setiap hari kita mendengar hal seperti ini. Pengertian zina. Zina itu apa toh, Cak? Zina adalah melakukan kali pernikahan yang sah. Jadi zina itu berhubungan badan. Biasanya ini sudah tidak usah ditutupi lagi. Berhubungan badan kalau lawan jenis koyok tulis zina itu namanya. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah. Lanjut. Pembagian zina. Zina itu dibagi menjadi yang pertama zina yang kedua zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Dengan kata lain yaitu bukan selingkuh indah keluarga utuh ya. Selingkuh itu tidak boleh. Yang kedua zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau dengan kata lain pacaran. Selanjutnya hal-hal yang mengarah pada perzinahan. Yang pertama, masa lupa tidak boleh memandang balaila dengan pandangan yang nafsu. Itu sudah mengarah pada perzinahan. Yang kedua, menyentuh wanita yang bukan muridnya. Masa lupa boten marang demek-demek wanita di depannya, di sampingnya ya. Nah, itu namanya sudah zina. Yang ketiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muridnya dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muridnya. Boten mana. Yang keempat, membuka aurat. Rumah gogowo gondilan pakai tank top. Jaga kehormatan kalian. Kalian itu wanita. Nah, ngerti ya aurat wanita itu mana saja? Kecuali apa dengan apa? Ya, jadi harus benar-benar kalian jaga. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini ada sesi tanya jawab. Udah buka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk yang mau bertanya. Oke, monggo Mbak. Apakah pacaran sah itu berboleh? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Apakah pacaran sah itu diperbolehkan? Nah, mungkin ada yang mau menjawab. Oke, Mbak Laila, monggo. Tidak boleh.
Tidak boleh. Alasannya apa? Karena kan sudah ada embel-embelnya syar'i. Alasannya apa kenapa tidak boleh? Kenapa harus pacaran syar'i? Maksudnya kan udah harus jelaskan laki-laki sama perempuan duaan dan nanyain lah ya udah Tanyaannya sudah sama lain. Betul sekali, tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Pacaran itu tetap haram, tetap tidak boleh. Pokoknya pengen dan koyo menungui seperti itu menikahlah. Udah bisa menikah itu bebas kalian harus pilih sekarang dengan pasanganmu. Tidak ada lagi yang apa menghalangi karena itu sudah pasangan sah. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Untuk yang sesi kedua, oh, ya. apakah berduaan bebas dengan lawan jenis termasuk pacaran? Apakah boleh? Oke, apakah berdua dengan lawan jenis di dalam kelas itu termasuk pacaran? Termasuk enggak? Tidak, kan nggak ada hubungannya. Termasuk pacaran enggak? Lawan jenis loh. Lawan jenis loh ya. Tetap tidak boleh, Mas Arka. Tetap tidak boleh karena lawan jenis. Nah, apakah itu termasuk pacaran? Pacarannya itu namanya bukan pacaran, tapi tetap hukumnya tidak boleh karena lawan jenis yang berbeda jenisnya beda satu macam sama perempuan di dalam kelas tetap baik tidak boleh tetap haram betul pak? Iya betul pak. Oke, sekarang kita masuk ke hukum bagi pezina. Tadi sudah ya, sudah jelaskan sudah ya. Apa tadi? Hukuman terhadap pelaku zina bosan ini dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai mati. Bu, ngeri kan? Yang kedua, hukuman terhadap pelaku zina adalah didenda 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia dengan jarak sekitar 90 km dari pemukiman umum selama 1 tahun. Masa 1 tahun itu dihitung dimulai berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya hukuman didenda dulu baru dibuang di tempat pengasingan loh. Nek kowe zina hukumannya seperti itu. Kalian harus diasingkan. Tapi mungkin di Indonesia ini belum berlaku. Ya, ini di Indonesia ini belum berlaku. Nah, sekarang marilah kita merenung sejenak anak-anak semuanya. Jadi, nek misalnya cowok sejati itu nikah nggak pakai pacaran. Nek cowok pezina pacaran tapi tidak nikah. Ojo bilang gue digedok. Ibaratnya kalian itu sebuah gelas. Kalau gelas itu sudah pecah, sudah tidak ada lagi yang bisa mengembalikan keutuhan gelas itu. Tetap ada bekasnya. Nah, mari kita merenung sejenak. Pandangan adalah asal-muasal musibah yang akan menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itulah yang melahirkan pikiran, dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat. Dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang berat. Akhirnya apa? Yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan. Dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kalian semua. Untuk kalian itu benar-benar bisa meninggalkan apa tuh yang namanya pergaulan bebas, apa tuh yang namanya zina, apa tuh yang menjadi larangan agama. Karena memang semua yang asik-asik, semua yang enak-enak itu dilarang. Maksudnya yang enak-enak, yang asik-asik itu zina, pergaulan bebas itu ya. Mungkin ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Udah tutup pertemuan pada hari ini. Sebelum udah tutup, kita berdoa